Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke teman-teman sobat pelajar SMA Negeri 1 Linggo, akhirnya kita berjumpa lagi di Semanidi TV. Kali ini dengan acara yang baru yang bernama Kajian Islami Semanidi, yang insya Allah nanti ke depannya program ini akan dipegang oleh teman-teman dari Rohis SMA Negeri 1 Linggo, seperti itu. Oke, gimana kabarnya teman-teman di rumah semuanya? Sehat ya? Kalau kebetulan ada yang baru diberi cobaan berupa sakit, semoga segera diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, sekedar mengingatkan bahwa teman-teman juga harus tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada.
mengingat pandemi COVID-19 di Indonesia belum turun seperti itu. Jadi dimanapun berada, teman-teman tetap harus menjaga protokol kesehatan seperti itu. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membersamai teman-teman untuk apa ya istilahnya ya, dalam tanda kutip merayakan tapi dalam bentuk yang berbeda, merayakan tahun baru Islam 1443 Hijriah. Dalam tema kajian kali ini adalah terkait 1 Muharram seperti itu. Nah, nanti akan diisi oleh pembicara yang sangat luar biasa. Jadi tetap stay tune di channel ini ya, jangan kemana-mana. Oke, nanti ada beberapa acara, tapi sebelumnya nanti kita akan apa istilahnya ya, ngaji dulu seperti itu, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari teman kalian, yaitu dari Mas Ardian Wahyu Prasetyo dari kelas 11 IPS 2. Untuk itu kepada Mas Ardian Wahyu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Subhanallah. Semoga Mas Ardian Wahyu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga para sahabat pelajar semuanya yang menyimak dengan khusyuk lantunan ayat suci Al-Quran. Untuk acara selanjutnya, langsung saja ada sambutan dari Ibu Kepala tercinta kita. Ayo, siapa namanya? Ya, Ibu Isti Fatimah MBD. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bapak Ustadz Bapak Sudirman Alfian, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati mohon maaf ada gangguan teknis, saya ulangi lagi. Yang terhormat Bapak Ustadz Bapak Sudirman Alfian, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Komite SMA Negeri 1 Delingo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan di mana saja berada. Anak-anakku sekalian kelas 10, 11, dan 12 di mana saja berada, yang sangat saya banggakan dan sangat saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengadakan peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah secara live streaming melalui Samanidi TV. Saya ucapkan terima kasih kepada tim IT yang telah untuk kegiatan pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, semuanya sehat nggih? Mudah-mudahan anak-anak sekalian di mana saja berada, Bapak Ibu guru serta karyawan-karyawati di mana saja berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang itu perlu kita syukuri bersama. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, pada hari ini tepat pergantian tahun baru Islam. Dari 1442 Hijriah kita menginjakkan kaki di bulan tahun baru, yaitu 1443 Hijriah. Dengan tahun baru Islam mulai hari ini, marilah kita semuanya untuk selalu introspeksi diri pada tahun kemarin, seperti apa saja yang telah kita lakukan. Marilah kita evaluasi agar di tahun baru Islam ini kita bisa meningkatkan, terutama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di tahun baru ini nanti kita selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan dalam menghadapi kehidupan di masa wabah pandemi COVID-19 yang masih belum mereda ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semuanya, sehingga kita bisa beraktivitas walaupun berada di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi efektivitas kita untuk belajar, efektivitas untuk kita kerja bagi Bapak Ibu guru serta karyawan yang WFH, dan selebihnya berdampak positif untuk keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Jangan lupa, walaupun di rumah, protokol kesehatan tetap harus kita jalankan, supaya kita terhindar dari penularan wabah COVID-19. Bagi yang hari ini masih mendapatkan ujian, cobaan, baru mengalami isolasi mandiri ataupun masih dalam kondisi sakit, marilah kita doakan bersama-sama semoga segera sehat walafiat, pulih seperti sedia kala. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru serta karyawan-karyawati yang berbahagia, untuk pagi hari ini nanti akan kita perdengarkan tausiah dari Bapak Sudirman Alfian, Sarjana Ekonomi. Mari kita ikuti bersama-sama apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa memetik hikmahnya dan bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih sekali saya haturkan kepada Bapak Ustadz Sudirman Alfian, Sarjana Ekonomi,
yang telah berkenan hadir di studio kami Semanidi TV untuk memberikan tausiah kepada kita sekalian, untuk memberikan pencerahan kepada kita sekalian, dan terutama untuk anak-anakku yang berada di rumah. Hari ini adalah event yang sangat bagus yang kalian harus ikuti dan kalian perdengarkan sebaik-baiknya, kemudian nanti dirangkum apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz, sehingga nanti bisa mengganti ini sebagai kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam, dan terutama juga penguatan pendidikan karakter, salah satunya adalah karakter religius. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kita harus bersabar dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 kali ini yang belum mereda, dengan selalu menjaga protokol kesehatan, dan tidak lepas juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga wabah ini segera berakhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat nggih anak-anakku sekalian, semangat Bapak Ibu guru yang berada di rumah, sudah sekian bulan berada di rumah bersama keluarga, namun tidak surut, tetap semangat untuk mengabdi kepada negara, mencerdaskan anak-anak bangsa. Itu saja, ada kurang lebihnya saya matur mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya saja yang telah mengikuti kegiatan kajian Islami pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali sambutan dari Ibu Isti Fatimah. Semoga tetap memberi booster kepada semangat kita untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke teman-teman, di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Bapak Ustadz Sudirman Alfian. Nah, nanti kita akan mendengarkan tausiah dari beliau. Mohon disimak dengan baik-baik. Nanti teman-teman bisa mengambil intisari untuk dilaksanakan di dalam kehidupan teman-teman semuanya. Oke, sebelum beliau memberikan tausiahnya, nanti akan saya bacakan dahulu CV beliau seperti itu. Beliau adalah Ustadz Sudirman Alfian, Sarjana Ekonomi. Beliau lahir di Bantul tanggal 1 April tahun 1959. Beliau tinggal di Rejosari RT 3 Terong Delingo Bantul. Apakah dari sahabat pelajar semuanya ada yang mengenal beliau? Oke, beliau merupakan kepala desa Terong
tahun 1994 hingga tahun 2002. Nah, kemudian masih dipercaya oleh masyarakat Terong untuk menjabat lagi dari tahun 2002 hingga 2012. Nah, karena track record beliau yang sangat bagus, saat ini beliau dipercaya kembali menjadi kepala desa. Nah, ini tidak cuma di daerah Bantul, sekarang masuk ke Gunung Kidul di Semoyo, Patok, Gunung Kidul, seperti itu dari tahun 2020 hingga saat ini. Oke, tanpa berlama-lama kita sapa dahulu. Assalamualaikum Bapak Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Damar. Alhamdulillah, matur suwun, terima kasih sudah disempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Seperti itu. Allah yang menentukan untuk kita bertemu hari ini. Oke, nanti mohon istilahnya bimbingan dari Bapak untuk sahabat pelajar semuanya yang ada di rumah untuk apa istilahnya ya, memaknai satu Muharram ini, seperti itu. Ya, kita belajar bersama, mengkaji tentang sejarah maupun keutamaan di bulan Muharram. Gitu ya, Mas Damar ya? Ya, betul sekali, Pak. Baik, pemirsa Spandidi TV yang saya bangga, keluarga besar SMA Negeri 1 Delingo, kepala sekolah, dewan guru, dan seluruh yang melihat tayangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita mengkaji beberapa hal terkait dengan bulan Muharram, izinkan saya, Mas Damar, dan seluruh keluarga besar Spandidi TV, saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Tidak ada hujan yang tidak reda, tidak ada banjir yang tidak surut, tidak ada badai yang tidak berlalu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ujian yang diberikan kepada kita, kepada bangsa ini, segera diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan kehidupan yang lebih baik pada tahun baru ini. Dan salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada yang mulia, junjungan kita, penolong kita di hari kiamat, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Pemirsa sekalian, berbicara tentang bulan Muharram ataupun tahun baru Hijriah adalah sesuatu yang sangat berharga bagi agama Islam, agama kita tercinta ini. Bulan Muharram sendiri, Allah sangat memuliakan bulan ini, Mas Damar dan para pemirsa. Sebagaimana pernah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ibadah puasa di bulan mana lagi yang lebih baik dari bulan Ramadan?" Rasulullah menjawab, "Ada puasa di Syahrullah, puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram." Jadi bulan Muharram itu termasuk salah satu bulan yang Allah memuliakan di dalamnya, dan nanti ada sunnah-sunnah yang baik sekali untuk kita laksanakan. Kira-kira begitu, Mas Damar dan para pemirsa sekalian. Kemudian kalau kita belajar tentang tahun baru Hijriah, tentu tidak lepas dari tonggak sejarah penting berdirinya atau kuatnya Islam, perkembangan Islam yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di dalam hijrah Nabi itu
setidaknya ada beberapa hal yang perlu menjadi perenungan bagi kita, bagi para siswa-siswi SMA Negeri 1 Teligo ini dan bagi siapapun tentang tahun baru Hijriah ini. Kondisinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang hijrah itu, beliau sedang berduka, sedang dalam kesedihan karena istri beliau yang beliau sangat cintai, yang menjadi penopang dakwah beliau, itu Siti Khadijah, wafat. Kemudian juga paman beliau yang menjadi pelindung beliau untuk bisa mensiarkan Islam dengan baik di Makkah Al-Mukarramah itu juga wafat. Sehingga Nabi begitu sedih kehilangan dua sosok yang sangat berperan di dalam perjuangan menegakkan Islam ini. Maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk untuk melakukan hijrah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para siswa sekalian dan para pendengar, para pecinta Semaniti TV, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu, ada yang perlu kita teladani dari kita sebagai pelajar maupun siapapun juga, adalah tentang strategi beliau. Tentang strategi beliau untuk mencapai cita-cita yang mulia mengembangkan Islam itu. Jadi beliau hijrah tidak sekedar pergi, tidak sekedar meninggalkan Mekah begitu saja, tapi melalui sebuah strategi yang sangat jitu. Karena pada malam menjelang Rasulullah hijrah itu, rumah beliau telah diawasi oleh para dedengkot, pemuda-pemuda handal, pemuda-pemuda Quraisy yang terpilih dengan senjata yang lengkap, karena mereka punya cita-cita, punya harapan. Malam itu Muhammad harus terbunuh. Beliau mempersiapkan strategi yang luar biasa, antara lain keterlibatan seorang pemuda yang pantas kita teladani, seorang pemuda yang telah berjuang besar demi tegaknya Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Seorang pemuda yang dari awal meyakini Islam dan akhirnya mempertaruhkan nyawanya untuk kelangsungan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menggantikan beliau memakai selimut hijau Hadramaut milik beliau, dipakai berjalan di rumah, kemudian dipakai untuk berselimut di tempat tidur Rasul, sehingga para pemuda terpilih Quraisy hendak membunuh Nabi itu terkecoh. Dikira yang memakai selimut itu adalah Rasulullah, tetapi ternyata Ali bin Abi Thalib. Inilah yang perlu kita teladani, seorang sosok pemuda yang luar biasa, yang telah berjuang demi tegaknya Islam yang kita cintai. Dan para pemirsa atas izin Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil keluar dari dalam beliau, dari rumah beliau, kemudian menghampiri sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk melanjutkan perjuangan. Jadi dari sini kita melihat bahwa ada strategi yang luar biasa dari Nabi, kemudian ada pengorbanan yang luar biasa dari seorang pemuda untuk kepentingan negara, untuk kepentingan agama yang lebih besar lagi ke depan, yaitu perkembangan agama Islam. Para pemirsa sekalian, panjang kalau kita hendak menuturkan tentang kisah perjalanan Rasulullah. Tapi setidak-tidaknya, sebagai seorang pelajar, sebagai apapun kita, strategi mensikapi kehidupan, strategi untuk menjadi orang yang lebih baik, itu diperlukan. Sebagaimana pelajar-pelajar yang hari ini harus belajar, harus mencapai kesuksesan sebagai seorang siswa, maka juga diperlukan strategi, diperlukan pengorbanan bagi kalian untuk bisa mencapai cita-cita. Kemudian yang kedua, sebelum nanti kita sampaikan kepada Mas Damar bahwa semua agama samawi
itu memiliki kisah yang menakjubkan. Kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi yang beliau cintai. Banyak kisah dikisahkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada kisah Nabi Adam alaihissalam. Taubat beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dikeluarkan dari surga karena perbuatan dosa. Itu pada tanggal 10 Muharram. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, kita sering membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada kemuliaan juga yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika tongkat beliau membelah Laut Merah akibat kejaran Fir'aun. Beliau diselamatkan oleh Allah, mendapatkan kemenangan pada tanggal 10 Muharram. Tentu masih banyak lagi untuk bisa kita kaji bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW pada tanggal 10 Muharram. Makanya ada sunnah yang bisa kita lakukan, ada di pelajar SMA Negeri 1 Telingu maupun kita semua. Banyak sunnah yang bisa dilakukan di dalam Muharram. Di antaranya adalah puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam bulan Muharram, tapi rasanya tidak cukup kalau harus saya uraikan satu persatu. Jadi semoga bulan Muharram ini menjadi momentum bagi kita. Kita memang sedang bersedih, kita memang sedang susah, tapi bagi kita punya senjata pamungkas. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, itulah senjata pamungkas kita. Dan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat duka bangsa ini. Kita bersama-sama rindu Indonesia masa lalu yang damai sejahtera, kita bisa beribadah dengan tenang. Saya pikir demikian dan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali hal yang disampaikan oleh beliau. Sedari awal pun saya sudah dari mukadimah saya sudah takjub dengan ungkapan tak ada hujan yang tak reda. Ini kan menggambarkan apa istilahnya ya, kejadian yang sedang kita alami sekarang. Kita sedang mengalami sebuah pandemi yang sangat lama sekali, tapi kita harus tetap istilahnya positive thinking. Hal itu akan kita lewati bersama-sama seperti itu. Kemudian saya juga menangkap bahwa momen pergantian tahun di Islam itu ternyata bukan cuma pergantian waktu saja. Kalau biasanya kita dari Desember ke Januari itu kayak ada ya via seperti itu, ada hal-hal yang tidak bermakna. Tapi tadi dari pemaparan Bapak Ustadz Sudirman, kita mengetahui kalau momen latar belakang dari sebuah pergantian tahun ini ada cerita-cerita sejarah yang sangat menggetarkan hati seperti itu. Bagaimana seorang pemuda yang rela menggantikan Nabi dikelilingi oleh kaum Quraisy seperti itu sangat luar biasa sekali. Kemudian ada kejadian-kejadian lagi dari nabi-nabi sebelumnya yang ternyata berlangsung ketika bulan Muharram. Ternyata tidak cuma pergantian waktu, tapi juga ada momen dan histori yang sangat bisa kita istilahnya ambil hikmahnya seperti itu. Oke, dari teman-teman sahabat pelajar semuanya, gimana tadi? Sudah menyimak? Sudah ingin bertanya? Oke. Apakah dari panitia sudah menerima pertanyaan dari para sahabat pelajar? Belum? Oke, kalau begitu saya saja yang bertanya seperti itu. Tadi kan disinggung terkait sunah-sunah di bulan Muharram ya Pak ya. Salah satunya puasa. Mungkin ada puasa apa lagi Pak selain itu?
Jadi selain puasa, gitu kan? Kalau puasa di dalam bulan Muharram itu jelas sudah disebutkan karena keutamaan bulan Ramadan disebut tadi sebagai syahrullah, bulan Allah. Sampai puasa yang setelah Ramadan itu puasa yang memiliki kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang sangat bagus itu adalah puasa di bulan Muharram. Nah, pemirsa sekalian, anak-anak siswa SMA Negeri 1 Delimu dan yang lain gitu ya. Ada beberapa sunnah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan karena dia termasuk dari salah satu Syahrul Hurum gitu ya. Makanya orang yang melakukan amal saleh di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Tetapi orang yang melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan, di bulan Muharram, itu juga dosa yang lebih besar. Maka sepakat dengan Ibu Kepala Sekolah, kita introspeksi diri. Salah satu melakukan sunnah kita adalah memperbanyak amal-amal kebaikan dan menghindari segala perbuatan maksiat dan dosa di dalam bulan Muharram ini, sehingga bukan sekedar berganti waktu, tapi berganti momentum kepada yang lebih baik. Begitu Mas Damar. Terima kasih. Berarti bisa saya simpulkan, pergantian ini bukan cuma pergantian waktu, tapi juga momentum untuk kita istilahnya itu hijrah. Kalau kemarin dari teman sahabat pelajar semuanya masih istilahnya sholatnya belum tepat waktu, marilah kita mulai dari tahun baru ini 1443 Hijriah untuk mulai mengusahakan sholat tepat waktu. Kalau dulu masih jarang puasa, sekarang coba kita perbanyak puasa. Insya Allah nanti ke depannya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Oke, sahabat pelajar, mau tanya lagi Pak ini. Sebagai ini sahabat pelajar, sebagai seorang siswa, mungkin teladan-teladan apa yang kita bisa contoh dari Nabi Muhammad SAW? Barangkali teladan ini cukup bagus bagi adik-adik ya. Nabi waktu itu mengalami kesedihan. Bagaimana tidak? Dakwah Islam itu diambang kehancuran ketika istri tercintanya yang menopang dari sisi finansial dan Abu Thalib dari sisi power, dari sisi kekuasaan itu hilang. Tetapi Nabi tidak merasa putus asa. Dengan kesedihan itu, beliau justru berangkat kepada satu cita-cita yang mulia. Kalau hari ini kita sedang bersedih karena pandemi, tapi cita-cita mulia kita nggak boleh bersedih. Harus tetap terpancang, harus tetap kita usahakan untuk tercapai. Nah, kenapa beliau bisa melakukan itu di saat kesedihan beliau? Karena beliau yakin atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang paling menarik. Ketika Nabi berada di Gua Sur bersama Abu Bakar itu, Abu Bakar sangat sedih. Karena ketika nanti tertangkap, sudah nggak mungkin ada jalan keluar karena beliau berdua berada di Gua Sur itu. Tapi apa sabda Rasulullah? Kurang lebih Rasulullah bersabda begini, wahai Abu Bakar, kalau engkau berpikir bahwa kita ini hanya berdua, maka pikiranmu salah. Kita ini ada bertiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata kepada Abu Bakar bahwa kamu nggak perlu bersedih, Allah bersama saya. Artinya dalam kesedihan itu kita nggak perlu berlarut. Cita-cita mulia harus kita teladani dari Rasulullah, dan keyakinan kita bahwa Allah bersama kita itu harus kuat di dalam dada kita. Ini yang perlu kita teladani. Kira-kira itu Mas Damar. Oke, itu sahabat pelajar semuanya, jangan sisi galau. Ingat ya, Nabi dulu ketika berjuang sebegitu beratnya, tapi beliau tetap yakin akan pertolongan dari Allah.
begitu juga dengan kita. Kita jangan yuk istilahnya itu mutung atau yuk ngelokro. Ingat, ada Allah bersama kita. Dia yang maha segalanya, membolak-balikan setiap kejadian yang dirasa mungkin wah mungkin, tapi ternyata karena kuasa Allah semuanya jadi mungkin, seperti itu. Mungkin ada lagi dari sahabat belajar yang mengajukan pertanyaan? Belum ada? Belum ada. Oke, nanti kalau semama teman-teman masih ingin bertanya, sampaikan saja lewat Smiley Center. Nanti kita akan sampaikan dan kita akan balas melalui Smiley Center, seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak, sesi tanya jawab. Nanti mungkin kita ada di offer nih Pak. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti kita kirim ke Bapak untuk dijawab, seperti itu. Baik. Sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita pagi hari ini di Spani di TV Kebanggaan SMA 1 Delingo ya, saya perlu menyampaikan sebuah closing. Begini, bahwa pelaut yang hebat itu tidak dilahirkan dari samudera yang gelombangnya kecil, tapi pelaut yang hebat itu dilahirkan oleh samudera yang ombaknya tinggi dan ganas. Jadi ketika kita ingin menjadi pelajar yang hebat, itu adalah pelajar yang siap berhadapan dengan tantangan seperti hari ini. Jadi ketika seorang pelaut itu, dia pelaut yang hebat, dia pasti lahir dari samudera yang gelombangnya tinggi, gelombangnya ganas. Makanya tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Semoga momentum 1443 Hijriah ini esok Allah segera mengambil segala kesulitan kita. Tantangan kita akan menjadi sebuah kekuatan kita untuk mewujudkan SMA 1 Negeri Delingo yang diakui dan hebat. Jangan pernah merasa khawatir, semoga Allah selalu bersama kita. Amin. Oke. Oh, ini ada lagi Pak. Mohon maaf nih Pak. Oh ya. Sudah closing tapi kebelet bertanya ini. Bagaimana meningkatkan ketakwaan di tengah zaman yang penuh dengan cobaan, apalagi dalam rangka tahun baru Islam ini, momentum yang bagus. Meningkatkan ketakwaan di tengah. Takwa itu yazidu wa yanqusu, bisa naik, bisa turun, gitu kan? Iman juga bisa naik, bisa turun. Ketika kita ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT di tahun baru Hijriah ini, tentu kita harus punya modal dasarnya dulu, bahwa kita adalah orang yang beriman, kemudian bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah punya modal itu, maka untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga hubungan baik dengan Allah. Jaga hubungan baik dengan Allah. Bersalehlah dengan Allah. Jadi kesolehan kita kepada Allah terjaga. Insya Allah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kuat, akan meningkat. Karena kita yakin bahwa semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dari usaha kita ini. Begitu Mas Damar. Oke, terima kasih Bapak. Ini sebagai penutup, kami mohon doa dari Bapak untuk kita amin bersama-sama secara virtual seperti itu. Baik. Spani di TV dan para pelajar SMA 1 Delingo, keluarga besar SMA Negeri 1 Delingo, dan semua pemirsa yang melihat tayangan ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Dengan kesungguhan hati kita memohon kepada beliau agar kerinduan kita kepada Indonesia masa lalu Allah izinkan, dan semoga saudara-saudara kita yang telah wafat dikembalikan kepada surga Allah SWT. Dan kita yang masih hidup hari ini, semoga kita adalah bagian dari orang-orang yang terpilih untuk memiliki umur yang panjang dan untuk memperbanyak amal saleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka samiun qaribun mujib ya aqbad ya. Allahumma fir li wal walidayna warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, di tangan-Mu lah segala yang terjadi di dunia ini. Berilah perlindungan kepada kami ya Allah. Sekalipun kami sering meninggalkan-Mu, sekalipun kami kadang lalai terhadap-Mu ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala dosa para pahlawan pendahulu kami. Ampunilah dosa pemimpin negeri kami. Ampunilah dosa dari keluarga besar SMA 1 negeri ini ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Berilah kami kekuatan untuk melanjutkan perjuangan. Berilah kami kekuatan untuk memuliakan-Mu ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghadapi segala cobaan-Mu ya Allah. Karena tiada sesuatu pun yang bisa berubah kecuali Engkau yang berubah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya, memberikan motivasinya. Semoga di tahun yang baru ini kita menjadi orang-orang yang baru, menjadi orang-orang yang lebih berkualitas daripada tahun-tahun kemarin. Masuki akhir acara, saya Damal Datmojo apabila dalam membawakan acara banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti untuk closing ada teman-teman dari tim akustik Ridho Ilahi SMA Negeri 1 Delingo akan menghibur untuk closing acara kesempatan kali ini. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy
yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Bertemu lagi dengan tim akustik Semanidi. Iya, sekarang ganti nama jadi Ridho Ilahi. Akustik Ridho Ilahi Semanidi. Oke, setelah tadi adik-adik teman-teman semuanya, sahabat pelajar yang ada di rumah mendengarkan pengajian, kita dapat ambil banyak hikmah. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjain ya. Pasti ada tugas kan, disuruh merangkum. Nah seperti itu. Kita dari tim akustik Ridho Ilahi juga ingin pamit undur diri dari adik-adik semuanya. Tapi sebelum itu masih ada satu buah lagu lagi nih buat menghibur adik-adik semuanya yang bisa boleh nyanyi bareng. Dan dari kita tim akustik Ridho Ilahi Semanidi pamit undur diri. Dadah. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikku. Kau hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku dalam jurusmu untuk menggapai syurga. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wajahmu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh. Mohon ridho dan ampunan